Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kita percaya ada mujizat-mujizat di zaman sekarang ini terjadi. Sebab karya Tuhan telah dinyatakan, anugerah Tuhan telah dinyatakan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, kepada Tuhan yang sumber pembuat mujizat, maka Bapak Ibu Saudara, saya percaya mujizat-mujizat zaman now terus Bapak Ibu Saudara dan saya alami dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita masuk dalam program Mujizat Zaman Now. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan, dan kita percaya urapan Tuhan mengalir dalam setiap kita. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan kami boleh terkoneksi, tergabung di dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya kami akan menerima urapan yang baru. Mujizat-mujizat itu terjadi sekarang ini ketika ada dalam hadirat Tuhan, dan firman Tuhan meneguhkan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah termulia di bumi dan di surga. Katakan, Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, amin. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sekali lagi pujian ini, Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, amin, di bumi dan di surga. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
Ku puji, ku muliakan nama, ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Kami puji kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, ya Allah, ya Allah, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, haleluya. We worship you. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Mari yang rindu mengalami mujizat-mujizat Tuhan di zaman now ini, sama-sama kita katakan, kita angkat kedua tangan kita, kita sepakat, kita katakan pujian ini. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru, amin, di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, engkau yang sedang mengalami pergumulan, persoalan atau sakit penyakit, percaya firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Kita percaya dalam program mujizat zaman now ini terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ketika kita sepakat, kita percaya terjadi mujizat-mujizat yang dahsyat. Mari sama-sama dengan saya kita sekali lagi mengatakan pujian ini. Anugerah-Mu melimpah bagiku, yes, selalu baru di
setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, Yes, mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan kisah ini terambil dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Dan kisah ini juga dicatat oleh Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8 dan juga Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Nah, dikatakan bahwa Yesus datang lagi ke Kapernaum. Dan Kapernaum ini sering juga disebut kotanya sendiri, kota Yesus sendiri. Ya, Yesus itu lahir di Betlehem, betul. Tapi besar di Nazaret. Tapi banyak pelayanan di Kapernaum. Sama juga seperti saya lahir di Pematang Siantar, saya SMA di Jogja, saya kuliah di ITB Bandung, kerja di Citerup sempat 10 tahun, lalu kemudian apa? Saya sekarang menjadi gembala gereja di Jakarta, ya, di Ratu Plaza. Dan coba kita lihat Markus 2 ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Markus 2 ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tuhan Yesus adalah kepala gereja, maka gereja seluruh dunia harus meniru cara pelayanan Tuhan Yesus. Gereja selain memberitakan firman, harus juga melakukan pelayanan kesembuhan. Karena apa? Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan memberi makan. Yesus memberi makan ribuan orang 2 kali. Yaitu pertama, memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Dan yang kedua, memberi makan 4.000 orang. Jadi 2 kali Bapak Ibu. Jadi gereja juga harus meniru apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mengajar firman, oke, 1. Yang kedua adalah melakukan kesembuhan. Jadi jemaat juga harus didoakan untuk kesembuhannya. Yang ketiga adalah memberi makan. Jadi itu yang dilakukan Yesus. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Itu justru Alkitabiah. Kita lanjutkan lagi. Menyembuhkan orang lumpuh. Karena rumah sudah terlalu banyak orang, maka 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu membuka atap di atasnya, lalu menurunkan orang lumpuh itu. Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, yang dilihat imannya siapa? Yang menggotong itu. Berkata ia kepada orang lumpuh itu. Tapi Yesus justru berkata juga kepada orang lumpuh. Jadi yang dipuji imannya orang yang menggotong, 4 orang penggotong. Tapi yang kemudian Yesus menyembuhkan adalah si orang lumpuh itu. Dan Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa Yesus harus terlebih dulu mengampuni dosa? Karena selama ini dosa lah yang menjadi penghalang antara Allah dengan manusia. Dosa lah yang membuat tangan Allah tidak menolong dan membuat telinga Allah tidak mendengar. Karena itulah Yesus pertama-tama mengampuni dosa. Agar pemisah itu, penghalang itu dihilangkan. Sehingga Yesus bisa menyembuhkan, bisa memberkati orang. Ya Bapak Ibu. Iman pendeta dari kisah ini kita bisa melihat iman pendeta bisa membawa jemaat kepada Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu, iman pendeta. Jadi saat di gereja ada altar call. Jadi itu tidak hanya bergantung kepada iman si jemaat yang ingin didoakan, tapi juga tergantung kepada iman pendeta. Jadi luar biasa Bapak Ibu.
Jadi iman pendeta itu bisa membuat jemaat yang didoakan juga mengalami berkat Tuhan, zaman Tuhan. Ini juga seperti orang tua yang mendoakan anaknya yang merantau, yang jauh dari rumah. Didoakan anaknya terhindar dari mara bahaya, agar selalu sehat, agar selalu juga sukses. Jadi iman orang tua, bapak atau ibu, itu bisa membawa anaknya yang jauh dari rumah untuk dibawa ke hadapan Tuhan, agar Tuhan memberkati, agar Tuhan melindungi, agar Tuhan juga membuat sukses. Iya Bapak Ibu, jadi orang tua bisa melakukan demikian. Karena apa? Ada contohnya di Alkitab yang menggotong orang lumpuh tadi. Iya Bapak. Bahkan kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita juga bisa mendoakan keluarga kita, mendoakan teman kita, atau siapapun yang menjadi beban di hidup kita. Kita bawa mereka ke hadapan Tuhan lewat iman dan doa kita. Sehingga mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka bebas bahaya, sehingga mereka sukses, agar mereka juga mengalami kebahagiaan. Saudara bisa lakukan. Ya Bapak Ibu. Markus 2 ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Lihat, berpikir. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ahli Taurat itu berpikiran jahat kepada Yesus. Karena Yesus berkata tentang pengampunan dosa. Tapi yang luar biasanya, ya Bapak Ibu, Yesus tahu isi hati mereka. Memang pemikiran ahli Taurat itu benar, karena berdasarkan perjanjian lama ada ayat yang mengatakan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Keluaran 32 ayat 32. Dan ahli Taurat tahu itu karena mereka seorang ahli. Yang ahli Taurat ini tidak tahu adalah bahwa Yesus itu adalah Allah, sehingga Yesus berhak dan mampu mengampuni dosa. Banyak pendeta menolak pelayanan mujizat. Iya Bapak Ibu. Padahal tanda-tanda orang percaya adanya mujizat itu jelas dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Jadi pendeta gereja jangan hanya teori saja, jangan hanya pintar ngapal ayat, jangan hanya pintar khotbah, jangan hanya pintar ngomong, harus juga membuktikan, menunjukkan kuasa Tuhan dalam pelayanannya. Saudara bisa doakan jemaat agar jemaat diberkati, agar jemaat juga mengalami kesembuhan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Masih terjadi. Karena ayatnya ada menjanjikan demikian. Markus 2 ayat 8, kita lanjutkan. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Nah, Yesus tahu isi hati mereka bahwa mereka berpikiran demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ayat 9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang lebih mudah yang mana? Yang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, karena nggak langsung ada buktinya. Tapi kalau berkata kesembuhan, harus ada buktinya. Saat itu harus sembuh orang itu, karena itu susah. Ya, tapi apa lanjutannya? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka, sehingga memperbandingkan manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Men, kita lanjutkan lagi. Jelas lebih mudah berkata dosamu sudah diampuni daripada menyembuhkan orang lumpuh itu, yang harus terbukti dia harus bisa berjalan. Karena lebih susah kan? Lebih susah. Dan Yesus melakukan hal yang lebih sulit. Agar apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus mampu mengampuni dosa yang terkesan lebih mudah. Padahal sebenarnya lebih susah mengampuni dosa Bapak Ibu. Kenapa? Ya Yesus harus mati untuk itu. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Markus 2 ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tuh. Jadi Tuhan Yesus membuat mujizat yang belum pernah dilihat oleh orang Israel. Memang tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat adalah agar orang memuliakan Allah dan bertobat. Dan itu selaras dengan Roma 2 ayat 4.
oleh kemurahan Allah, oleh kebaikan Allah, itulah yang menuntun orang kepada pertobatan. Jadi pertobatan itu di belakang, setelah orang mengalami kebaikan Tuhan, setelah orang mengalami kemurahan Tuhan, setelah orang itu disembuhkan, setelah itu orang diberkati, setelah orang itu dilepaskan, maka itulah yang menunjukkan bahwa ini lakukan Tuhan dan itulah yang menuntun orang kepada pertobatan. Tapi nggak tahu gimana, pendeta sekarang membalik ayat ini. Bertobat dulu kamu supaya Allah menyembuhkan. Bertobat dulu kamu supaya Allah memberkati. Bertobat dulu kamu supaya kamu dilepaskan. Pertobatan ini dijadikan syarat. Padahal Roma 2 ayat 4. Pertobatan ini sebagai buah di belakang. Ya karena itulah pendeta, mari kita baca ayat yang benar. Bahwa pertobatan itu bukan di depan. Karena itulah salah kalau kita berkata bertobat itu di depan sebagai syarat. Itu versi perjanjian lama. Dalam perjanjian lama memang orang harus bertobat dulu. Dalam perjanjian lama memang orang harus memberi korban dulu. Kenapa harus di depan? Karena belum ada yang bayar. Maka dibayar dulu baru Allah bertindak. Sedangkan dalam perjanjian baru berbeda. Kita mendapatkan dulu mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kenapa? Yesus sudah membayar lunas di atas kayu salib. Jadi pendeta harus bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama bertobat itu di depan sebagai syarat. Karena belum ada yang bayar, barulah Allah bertindak. Sedangkan perjanjian baru, bertobat itu buah di belakang. Kenapa? Karena Yesus telah membayar lunas sebelumnya 2000 tahun yang lalu. Amin. Jadi pendeta harus bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Iya Bapak Ibu. Pendeta gereja juga harus melakukan mujizat agar nama Allah dimuliakan dan banyak orang bertobat. Karena apa? Karena dengan melakukan mujizat itu menunjukkan pelayanan kita disertai Tuhan, gereja kita disertai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan kata saya, itu kata ayat Markus 16 ayat 17 sampai 18. Sekarang kita baca Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kenapa emangnya ahli Taurat mereka? Ahli Taurat itu cuma pintar ngomong. Hanya pintar ngajar. Hanya pintar ngutip-ngutip ayat barangkali. Iya Bapak Ibu. Iya. Tapi mereka nggak ada kuasa. Sedangkan Yesus selain mengajar juga melakukan mujizat. Ada kesembuhan, ada kelepasan, bahkan memberi makan juga. Kan luar biasa kan? Jadi bukan omong-omong saja. Jadi jika pendeta atau gereja melayani tanpa kuasa mujizat, maka akan sama dengan ahli-ahli Taurat yang hanya pintar ayat dan ngomong kosong saja. Mereka juga termasuk orang yang tidak percaya. Karena kalau orang percaya, tanda-tanda mujizat akan menyertai. Itu dikatakan di dalam Markus 16 ayat 17. Saya simpulkan renungan ini. Dari contoh yang dilakukan Tuhan Yesus, selain mengajar firman Allah, Yesus juga melakukan mujizat kesembuhan. Maka pendeta atau gereja juga harus melakukan pelayanan seperti Yesus, mengajar firman Allah dan melakukan mujizat kesembuhan. Bahkan jika perlu memberi makan jemaat, seperti juga Yesus memberi makan ribuan orang 2 kali. Memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki saja dan memberi makan 4.000 orang. Luar biasa ya. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini namanya Pak Niko, pengerja di tempat ini. Beliau akan bersaksi tentang beberapa kesaksian yang dia alami, mujizat yang dia alami. Ya, silakan Pak Niko. Ya, saya ada beberapa, ada 3 kesaksian. Yang pertama, ya. Waktu itu saya tes. Agak dekat. Waktu itu saya pernah punya penyakit namanya bahasa awamnya anyang-anyang katanya, susah buang air kecil, jadi dibilang dokter ISK, infeksi saluran kemih. Langsung saya ternyata saya pas diperiksa di sini nggak ada apanya, nggak ada batu ginjal atau apapun di situ. Ternyata dokternya, saya ternyata sebelumnya saya pernah beberapa hari itu saya pernah coba minum minyak urapan itu, tetelan saya. Jadi ternyata saya bilang itu, dokter bilang, Bapak makan apa sih atau minum apa 1 hari 2 hari sebelumnya? Nggak tahu, cuma minyak. Oke, kalau sudah minyak urapan saya sudah tahu. Jadi dokter itu sebenarnya sudah tahu ada sesuatu di perutnya, tapi setelah ternyata diperiksa, nggak kelihatan. Baru curiga, dokternya curiga, ada apa? Apa yang dia minum? Baru Pak
Niko bersaksi, saya minum minyak urapan sebelumnya. Dia bilang, Ya, terus Pak. dia bilang ya oke, secara kedokteran itu nggak bisa kata, tapi saya paham itu kemana kata. Iya. Ya berarti udah selesai Pak masalahnya, saya udah tahu siapa yang menyembuhkannya. Kata. Gitu, Jadi dia secara bilang. medis dia nggak bisa komentari, kenapa? Karena ini mujizat, itu di luar dari kemampuan medis. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika minum minyak urapan, kuasa Tuhan bisa terjadi. Nah, Pak Nikola buktinya bahwa ketika kita minum minyak urapan bisa kesembuhan kita alami. Amin. Ya, lanjut lagi Pak, kesaksian kedua. Yang kedua waktu itu kebetulan ada sahabat saya, orang tuanya sakit di salah satu rumah sakit. Jadi saya bilang malam itu kan saya datang bawa minyak urapan, kamarnya kan dipindah. Jadi karena kamarnya itu dipindah ya saya urapi balik apalah, saya seperti awal saya urapi dari pintunya segalanya. Satu malam itu hari Jumat itu saya ingat jam 1:30 saya nggak bisa tidur, tiba-tiba sadar nggak sadar saya lihat ada 2 orang tuh dekat kamar itu malam-malam. Saya bilang, kamu siapa? Saya bilang, saya nggak tahu. Saya bilang, mana ada orang jam 2 pagi bertandang kepada lihat pasien gitu. Saya bilang, Ya, berkunjung gitu kan. nggak bertanda masuk itu bahasa Korea Bapak Ibu. malam-malam ngapain ke sini? Saya bilang, oh aduh, saya bilang jangan maling handphone atau apa gitu. Saya bilang aja, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, nggak berapa lama hilang gitu. Dan satu malam itu aneh, kamar mandi itu ada yang mandi suara, sampai tetangga sebelah dengerin, Pak siapa yang mandi ya malam-malam di kamar? Nggak ada, kami tidur semua. Saya bilang, salah dengar kali. Saya juga udah ketakutan, tapi satu malam itu setelah minyak urapan tuh ada gangguan memang selalu. Ya berarti ada yang terganggu ya dengan adanya minyak urapan itu. Nah yang sebelum ibu saya. Nah, tuh, itu kesaksian kedua Bapak Ibu. Jadi ya maaf kata bisa dikatakan rumah sakit itu seringkali banyak ada setannya atau kenapa? Sering terjadi kematian di rumah sakit. Makanya tempat di mana kematian selalu ada setan. Markasnya itu di kuburan. Jadi karena itulah ketika ada saudara kita, orang tua kita, teman kita atau apapun yang lagi opname, urapi saja kamarnya. Karena bisa saja di tempat itu sebelumnya ada orang yang mati. Gitu kan Bapak Ibu, ya kan rumah sakit kan biasa, orang meninggal kan. Nah, jadi karena itulah itu dilakukan oleh Pak Niko, diurapi kamarnya sehingga setan yang ada di situ atau juga pasiennya. Bisa aja pasien itu bawa-bawa jimat-jimat atau apa. Jadi kepanasan keluar ya. Itu kesaksian kedua. Yang ketiga, silakan Pak. Yang ketiga ibu saya waktu itu kena diare tanggal 25 Agustus itu dia masuk di rumah sakit. Habis pulang dari gereja saya bawa perjamuan kudus sekaligus minyak urapan ke mama saya urapi perjamuan kudus. Tiba-tiba saya terlupa kayak ada suara manggil, Niko tolong urapi itu ibumu sesuai dari pulang gereja. Oh iya saya ingat saya bersuara. Tapi ada suara yang bicara ke saya. Mak, saya udah takut-takut karena ibu saya orangnya agak susah diajak perjamuan kudus atau minyak urapan gitu. Iya, biasa. Gereja lama gitu. Agak susah karena orangnya lain lah gitu. Tapi dia mau gitu. Saya ajak, ya udah. Ini minyaknya buat apa? Karena AC mah kering, jadi biar kulit jangan kering. Oh ya. Harus dicari akal untuk bisa. Penuh hikmat ya, mantap. Oh iyalah, bikin. Bilang gitu. Langsung saya bilang gitu, minyak urapan. Itu saya ditanyain sama di rumah sakit ibu saya, Pak itu apa dikasih minyak? Saya bilang, oh ini ajaran dari urapan Pak dari agama kami. Saya bilang, oh gitu. Saya bilang, oh jadi untuk apa ya supaya sakral kamar ini, supaya ibu saya jangan ketakutan. Saya bilangnya gitu. Jadi ya malam itu di rumah sakit kami tidurnya nggak ada apa-apa, cuman ya karena itu rumah sakit dulu bekas COVID katanya seperti itu ya suka yang aneh-aneh. Tapi ibu saya bilang tenang sekali saya malam itu setelah kamu kasih minyak itu tidur semalaman. Dia bilang, ya saya juga agak takut, tapi dia bilang tenang kali. Oh ya udah bagus lah mah kalau kayak gitu. Dia bilang. Mantap. Ya jadi lihat ada ketiga kesaksian ya Pak Niko ya luar biasa Bapak Ibu ya. Amin, berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, minyak urapan itu kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu bukan hanya dioleskan kepada manusia juga. Dulu biasanya dipakai oleh imam-imam Harun dan anak-anaknya. Tapi juga dioleskan ke benda-benda di bait Allah. Jadi minyak urapan itu bisa diurapi ke benda. Ke mobil, ke motor, ke mall, ke kantor, ke rumah. Itu bisa. Dan itu terbukti kan. Ratu Plaza ini juga ya Pak ya Joni ya. Diurapi terjadi perubahan. Landmark juga diurapi terjadi perubahan. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya ada kuasa-kuasa gelapnya telah dibersihkan. Sehingga banyak orang datang bisa nyaman, bisa tertarik tempat ini. Amin Bapak Ibu. Karena itu juga di gereja ini selalu kita memakai perjamuan kudus dan minyak urapan. Kenapa? Karena itu sungguh-sungguh terbukti ada kuasa Allah di dalamnya. Amin.
Tuh, luar biasa ya. Iya, ketika saya juga pelayanan di Bekasi dulu, pendeta dari suatu gereja besar, itu ratusan orang yang sakit kanker sembuh di Bekasi. Iya, ratusan ibu-ibu yang mandul, saya urapi akhirnya punya anak. Ya, luar biasa. Tapi saya urapi harus barengan suaminya. Jadi harus suami istri saya urapi. Karena apa? Bisa saja masalahnya di suaminya, bukan di istrinya. Berapa ibu ya? Iya, tapi orang sering nyalakan istrinya. Ah, kamu nggak bisa punya anak. Bisa aja suaminya yang nggak bisa punya anak. Iya kan? Iya, itulah luar biasanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Lewat pujian penyembahan, lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah diberkati dan kita menerima mujizat-mujizat yang luar biasa karena nama Tuhan yang penuh dengan kuasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri program Mujizat Zaman Now ini. Sama-sama kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.